Halo Grasim, kembali lagi bersama saya Iyad, Grass Agent. Kali ini saya akan mencoba mencuci mobil sebesar ini dan selebar ini menggunakan Grass Actifoam Truck. Bagaimana cara yang lebih efektif dan efisien? Simak video ini sampai selesai. Untuk takaran Grass Actifoam Truck ini yang saya pegang kali ini itu sekitar 150-200 mili saja. Sisanya air untuk dibuat menjadi 1 liter. Sebelum kita gunakan, harus dikocok terlebih dahulu. Dengan cara seperti ini, cukup mudah. Actifoam Truck ini memiliki double layer putih dan merah muda. Sebelum kita mencuci, kita inspeksi dulu bagian mana yang kotor di mobil ini. Sebelum melakukan pencucian, alangkah baiknya kita mengecek terlebih dahulu bagian mana saja sih yang biasanya paling kotor di bodi mobil. Mari kita perhatikan bersama, penggunaan daily atau harian biasanya kotoran yang menumpuk di bodi mobil itu di area bagian ban sini, lalu di daerah bawah sampai setengah dari bodi mobil ini. Untuk penyemprotan sampo, alurnya seperti ini. Kita akan menyemprot terlebih dahulu di bagian roda, lalu kolongnya. Setelah selesai, langsung kita beralih ke bagian bawah sampai ke belakang. Setengah dari bodi mobil ini, langsung lanjutkan ke pelek belakang dan kolongnya. Begitupun di bagian belakang. Kita harus menyemprotkan di bagian bawah dulu. Setelah selesai, baru kita menyemprotkan ke bagian atas. Grass Team harus melakukan penyemprotan sampo itu dari bawah ke atas. Kenapa? Karena bagian terkotor ada di bagian bawah. Lalu karena bagian atas tidak terlalu kotor, dilakukan setelah bawah disemprot sampo. Alasan lainnya, karena konsep dari sampo touchless ini merontokkan secara efektif apabila sampo menempel di kotoran secara merata di bodi mobil secara keseluruhan. Jadi bukan karena samponya menempel atau menutupi bodi dari lunturan sampo. Jadi harus diratakan pengaplikasiannya lalu dibilas. Salah satu poin ini yang selalu dilupakan oleh Grass Team semua di rumah. Kalau menggunakan produk sampo mobil, baik itu touchless ataupun non-touchless, semuanya tidak direkomendasikan untuk mencuci dalam keadaan mobil panas atau di bawah sinar terik matahari. Karena sampo akan cepat kering, lalu akan berefek bercak di bodi mobil. Jadi, apabila kondisi mobil panas, lebih baik kita dinginkan dulu dengan cara menyemprotkan air pada bodi mobil. Mari Grass Team, langsung kita praktekkan. Oke, sekarang sudah saya aplikasikan samponya, tinggal tunggu 1-2 menit. Penyemprotan pembilasan dimulai dari titik awal kita menyemprotkan sampo. Kenapa? Karena hitungan 1-2 menit itu dimulai dari sampo menempel di bagian pertama kali kita menyemprotkan sampo. Sudah 1-2 menit di titik pertama kita menyemprotkan sampo. Langsung kita bilas. Apabila Grass Team dan Mitra Grass di rumah sudah melakukan step-step yang saya lakukan,
tadi, saya yakin pengeluaran akan lebih hemat dalam penggunaan sampo. Akan lebih efektif dan lihat di sini hasilnya. Saya hanya menghabiskan sekitar 600 mili untuk mobil sebesar ini. Harusnya normalnya itu di kisaran 800 sampai 900. Berarti ini sangat irit sekali penggunaannya apabila Grastim dan mitra Gras di rumah secara baik dan benar melakukan proses pencuciannya. Tunggu apa lagi? Order sekarang juga Actifoam Truck dari Gras di link bio Gras Indonesia. Salam tanpa setup. Saya akan membagikan tips dan trik untuk mencuci bagi Grastim yang suka mencuci atau karyawan di pencucian Grastim. Grastim harus memperhatikan ketika penyemprotan sampo selalu mengatur sebaran sampo agar menjangkau bagian-bagian dari mobil yang akan kita semprotkan sampo. Aplikasikan sampo secara bertahap sesuai panel yang akan kita bersihkan. Jangan timpa kembali sampo yang sudah kalian aplikasikan ke panel mobil karena akan membuat penggunaan sampo terlalu boros. Apabila memegang gun itu harus relax. Relax. Ini fungsi tangan kanan hanya untuk memijit tuas dan untuk menahan gun. Yang bekerja adalah tangan kiri. Tangan kiri biasakan di atas seperti ini. Relax. Yang bergerak itu tangan kiri. Ini hanya menahan. Jadi tidak akan terlalu pegal di bagian kanan. Nah, satu lagi yang selalu terlewatkan apabila kita mencuci yaitu bagian bawah sini. Nah, bagian bawah sini sering sekali terlewatkan apabila setelah mencuci. Jadi harus diperhatikan bagian sini dengan cara mengarahkan nozzle ke bawah. Jadi bagian elektrikal di dalam tidak terkena air seperti ini. Dan bagian sebelah sini itu selalu juga terlupakan. Nah, tips terakhir penggunaan gun ketika membilas yaitu memperhatikan bodi yang akan kita bilas sesuai dengan sebaran nozzle-nya. Misalkan seperti ini, kita harus melakukan pembilasan sesuai dengan titik sebaran nozzle. Seperti kita mengecat. Jadi kalau kita mengecat tembok asal, yang akan dihasilkan tembok kita akan belang-belang. Begitupun cara membilas mobil. Harus merata agar hasil bilasan maksimal.